Saat itu mau melewati udara lorong Thailand itu, wah, ditolak mati-matian itu, dan akhirnya tak lewat. Saudara-saudaraku, kalau dia lewat di lorong itu, dia punya sayap 7.000 kilo, dia bisa memoto bukan lagi global liquid efficient. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Begini, jangan begitu dong. Jadi saya sebagai pembina, saya ingin JMBC ke depan ini harus objektif dan netral, tidak harus membela. Tetapi kalau memang itu ada data itu didukung oleh data, silakan munculkan. Jangan tiap hari itu bicarakan, tetapi tidak punya data. Saya panik, saya pemberontak saya, tapi saya tidak bisa mengkhianat. Untuk itu harapan saya, kesempatan hari ini harus betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Semoga JMBC Sumatera Utara ini akan menjadi contoh dalam rangka memberikan masukan dan dukungan dalam jalannya roda pemerintahan demi menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat anti korupsi di Sumatera Utara ini. Saya kira ini sekali lagi Pak Rim, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Pak Ketua Umum. Mudah-mudahan acara ini akan bisa membawa hal-hal yang positif dalam rangka membangun jaringan media siber di Indonesia, tidak hanya di Sumatera tapi di semua kabupaten kota. Saya sudah perintahkan Saudara Awiardi selaku PLT harus selesai dalam bulan Juni ini, supaya ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk sosial kontrol kepada pemerintah. Untuk itu kepada kita sekalian, sekali lagi saya mohon maaf Pak Gubernur, tadi sama Pak saya bilang sebentar lagi akan tiba, tetapi acara ini harus berlanjut, kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan akan membawa suatu pemahaman bagi kita bagaimana ke depan. Tentu semua kita berharap bangsa ini ke depan akan lebih baik lagi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi yang nanti akan menyusul bergabung dengan kita juga karena sedang ada kegiatan dimulai. Teman-teman Pemprov yang telah menyediakan tempat yang indah ini untuk kita berdiskusi pada hari ini. Yang terbaik, di antara yang terbaik dari KPK ini Mas Amir Arif, yang rupanya anak Payageli Medan juga. Jadi saya bilang tadi bercanda di situ, wah kalau sudah anak Medan, bicara depan anak Medan udah susah nih, ya, udah tahu. Nah saya sendiri juga anak Medan, Bapak Ibu sekalian. Ya saya sama tadi seperti Mas Arif, SMA masih di Medan. Kalau beliau melanjutkan ke STAN tadi, nanti mungkin akan memperkenalkan diri kembali. Kalau saya melanjutkan ke Unpad Bandung. Baik kawan-kawan semua, hari ini saya senang. Pertama tentu saja senang bisa hadir di tengah JMBC Sumut. Yang kedua senang karena bisa hadir kembali di tempat yang buat saya pribadi bersejarah. Tempat ini bersejarah Pak Rahman buat saya. Karena saya masih ingat tahun 92 saya dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka Sumut di gedung sebelah situ Pak. Jadi saya kalau kesini saya selalu terharu mengingat masa-masa masih muda, masih lucu gitu ya. Karena kita udah sama-sama dewasa. Bapak Ibu, JMSI ini didirikan untuk membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional. Ekosistem pers itu komponen utamanya hanya dua. Yang pertama, usahanya memiliki kemampuan manajerial yang profesional, yang memang didirikan di atas prinsip-prinsip korporasi. Maka sekarang proses pendataan usaha pers itu tidak seperti beberapa tahun lalu, lebih ketat, lebih rigid.
maksudnya bukan untuk mengekang kembali kemerdekaan pers, tetapi maksudnya supaya karya pers yang dihasilkan oleh insan pers ini memang dapat bermanfaat, produktif, positif, konstruktif bagi pergerakan bangsa kita ke depan. Itu komponen pertama. Komponen kedua adalah insan yang bekerja di industri pers, wartawannya, para pencari beritanya, para penulis beritanya, yang mengedit beritanya. Dan sama seperti perusahaan pers tadi, yang peraturannya oleh Dewan Pers diperketat dengan maksud baik, untuk menjadi wartawan juga saya bisa katakan dibandingkan beberapa tahun lalu sekarang lebih ketat. Apalagi kita di Medan ini kan, ya mohon maaf nih, kan, wartawan identik dengan tumin, kan gitu. Wartawan identik dengan orang yang ya, macam begitu. Nah jadi tugas JMSI ini, Bung Aulia, memang sebetulnya tidak ringan. Pertama, membangun tradisi industri pers yang sehat. Nah bagaimana caranya? Perusahaan semakin hari semakin banyak. Nah yang kedua, mengisi perspektif orang-orang yang bekerja di industri pers ini, sehingga apa yang dibaca publik itu bermanfaat. Hari ini ada dua dalam tanda petik produk yang sama-sama didiseminasi dengan menggunakan platform yang sama atau platform digital atau handphone kita ini. Di sini ada informasi dari media sosial, akun-akun yang sifatnya personal, beberapa bagus, tapi beberapa lainnya barangkali tidak bisa dibilang bagus. Nah yang kedua adalah karya pers. Kita tidak bisa menangisi kegelapan. Yang bisa kita lakukan adalah membangun apa yang kita bisa bangun, supaya itu lebih menjadi warna daripada ujaran kebencian, daripada hoax atau kabar bohong yang bisa dengan sangat leluasa memasuki ruang-ruang pribadi kita. Nah inilah dia pekerjaan besar JMSI ini. Bapak Ibu sekalian, JMSI ini adalah satu dari 11 konstituen Dewan Pers. Jadi kalau di Dewan Pers itu ada 11 konstituen, 4 itu organisasi profesi, organisasi yang anggotanya adalah wartawan. Di situ ada PWI, ada AJI, kemudian ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi, dan yang terakhir ada PFI, Pewarta Foto Indonesia. Nah 7 lain itu adalah organisasi perusahaan pers yang anggotanya perusahaan, bukan manusia, bukan wartawan. Di situ ada SPS buat penerbitan, kemudian ada PRSSNI buat radio, kemudian ada 2 organisasi buat televisi, satu ATVLI, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, yang kedua ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Sudah 4, 3 lagi organisasi yang anggotanya perusahaan media siber. Ada AMSI, ada SMSI, dan ada JMSI. Mengapa untuk media online ada 3? Karena memang ini yang komunitasnya paling besar. Tahun 2017 saja disebutkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu tidak kurang dari 43.000 2017. Dan saya kira di era pandemi semakin banyak lagi orang yang bersemangat untuk mengatakan dirinya adalah pengusaha media. Nah bayangkan kalau misalnya ribuan pihak yang menyebarkan informasi ini tidak menjaga kultur budaya korporasi yang baik, tidak menjaga konten, tidak menjaga kemampuan insan pers yang bekerja di tempat dia untuk membangun informasi yang produktif, konstruktif, dan seterusnya, apa jadinya bangsa kita ini? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, kebebasan yang kita dengan susah payah sudah dapatkan ini malah membuat kita istilahnya apa? Involutif, ya. Jadi alih-alih bisa maju selangkah 2 langkah, yang ada kita ribut dengan diri kita sendiri. Jadi saya kira itu saya titipkan maksud dan tujuan JMSI ini kepada kawan-kawan JMSI Sumatera Utara, terutama kepada PLT Ketua JMSI Sumut yang memang tugasnya berat melakukan pembenahan di Sumatera Utara. Saya kira demikian. Hari ini sama-sama kita saksikan nanti Mas Amir untuk menyampaikan paparan dari KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Sumatera Utara sudah malang melintang juga. Pengamat ekonomi kita
di Sumatera Utara, yaitu Bapak Gunawan Benyamin. Beliau adalah alumni Matematika UGM, Ekonomi Manajemen UISU, sekarang bekerja sebagai dosen UISU, maaf, kemudian konsultan regional ekonomis Bank Indonesia. Terakhir, narasumber kita yang sudah sangat populer bagi kita teman-teman jurnalis di Sumatera Utara, Abang Aulia Andri. Boleh bergabung ke depan, boleh tepuk tangannya juga. Abang Aulia, PLT Ketua Pemda JMSI Sumut, lahir di Medan 7 April, pernah bekerja malang melintang, sudah menjadi jurnalis ya Bang, pernah di Detikcom, kemudian majalah Gatra Biro Medan, reporter TPI, kemudian lulusan sarjana FISIP, S2 UMSU, S2 FISIP Manajemen Komunikasi UI, dan sekarang dosen di FBS Unimed nih Bang, masih. Oh udah enggak lagi, di JMSI aja nih orangnya. Baik. Iya, Pak Yageli tadi ya Pak. Saya oh SMA 4, tadi nggak dapet ininya, CV-nya. Berusaha juga googling tadi Pak. Dapatnya Bapak udah kemana-mana nih, malah melintang sosialisasi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam yang kami hormati Ketua Umum BPJMSI, Bang Teguh Santosa, Ketua Dewan Pembina Pemda JMSI Sumut Pak Rahul Manarahap, Ketua Bapera Sumut nih, datang juga Bang Dade, Rey, kemudian Bang Emir, ada Bang teman-teman lain yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh Bang Rabinal. Saya mau nyebut nama Bang Rabinal tadi lupa. Bang Rabinal ini calon DPD Republik Indonesia 2024 nanti. Teman-teman yang lain, Bang Zakaria dan kawan-kawan adik-adik mahasiswa, teman-teman JMSI khususnya, terima kasih sudah hadir di diskusi media cyber ini. Sebetulnya ini diskusi yang kita maunya buat nanti rutin di JMSI Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan ekosistem media cyber di Sumut. Dengan asas-asas profesionalisme, kita tahu bagaimana media cyber dengan sangat gampangnya menaikkan berita melalui handphone saja, kemudian berita disebar tanpa misalnya melakukan atau mengikuti kaidah jurnalistik yang baik dan benar. Terutama itu akan sangat disuka ketika bicara tentang korupsi, dugaan pejabat A korupsi, pejabat B korupsi, atau persoalan banyak hal lah. Kita selalu melihat itu disuguhkan di media-media cyber. Nah inilah yang kemudian menjadikan kita prihatin JMSI bahwa hal-hal seperti ini tentunya harus terus disampaikan, diluruskan, bahwa jangan sampai link media yang beredar, link media cyber yang beredar menjadi alat untuk membunuh karakter, memfitnah orang lain atau pejabat, sehingga pers sendiri atau media cyber sendiri menjadi tidak sehat gitu. Jadi ini yang sedang terjadi. Contoh misalnya, saya mencermati banyak hal lah di Sumatera Utara tentang Pemprov atau di Kota Medan misalnya. Media-media berkembang memberitakan itu dengan setiap hari ratusan link disebar di grup-grup WhatsApp. Jadi ini yang tentunya kita harus perhatikan. Di samping kemudian kita berdiskusi bahwa sebenarnya ekosistem media cyber ini yang harus diperbaiki. Kesadaran dan kemampuan dan kecakapan manajerial di media cyber ini yang tentu harus menjadi perhatian gitu. Karena terus terang sampai hari ini kan kita nggak tahu berapa sebenarnya jumlah media cyber jangankan di Indonesia, di Sumut aja nggak tahu, karena cuma hanya Tuhan yang tahu gitu. Karena hari ini ada dibuka, besok tutup, habis kontrak domainnya, hostingnya habis, kemudian nggak ada, seperti itu. Atau kemudian banyak media-media cyber yang digunakan hanya untuk kepentingan kelompok atau sebuah upaya melakukan
black campaign gitu. Jadi itulah yang mendasari nanti kita akan banyak mendapatkan perspektif dari Bang Amir Arif, karena menurut saya dalam pengalaman beliau sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye ini penting, dan bagaimana juga peran media sebenarnya, media cyber di KPK dalam melakukan pencegahan anti korupsi gitu. Sudah memberikan pengantar sekaligus tips-lah untuk media cyber kita ya Bang ya, bagaimana media mampu juga berperan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya kita ke Pak Amir Arif nih Pak. Iya, ini kita mau banyak dapat masukan dari Bapak, bagaimana sebenarnya cara kita ini untuk bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kira-kira apa peluang-peluang yang selama ini mungkin sering dilakukan, terutama di dalam instansi-instansi pemerintahan dan sebagainya, supaya ke depan bisa semakin lebih baik lagi Pak. Kami persilakan kepada Pak Amir. Terima kasih Kak Moderator. Tadi dibuka pantun, saya harus pantun juga. Dan orang Melayu dari tadi baru satu pantun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Medan beli durian. Durian yang enak katanya durian jatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Raut Manarahap, selaku Dewan Pembina JMSI Sumatera Utara, Ketua Umum JMSI Bang Teguh Santosa, Bang Aulia Andri, kemudian Bang Gunawan Benyamin, Bapak-bapak, teman-teman, abang-abang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para tokoh masyarakat yang hadir di ruangan ini dan para peserta seminar pagi hari ini. Senang dari tadi saya melihat teman-teman ini para anak-anak muda. Saya lihat tadi ya Bang ya, generasi muda semua. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan berkumpul dan bisa silaturahim. Saya benar kata Bang Aulia, kalau nggak diundang di sini ya nggak kenal kita. Perkenalkan, nama saya Amir Arif. Saya Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. JMSI kalau undang KPK biasanya dihadiri Pak Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Tapi Pak Firly ada kegiatan, biasanya delegasikan ke deputi. Deputi kami, deputi bidang pendidikan, juga sedang ada kegiatan di Bali. Sehingga diutuslah saya karena membidangi bagian sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Saya lahir di Medan, dulu tinggal saya, orang tua saya itu di Deli Serdang, Sunggal, mana Payageli. SD saya SD Negeri Payageli itu SD Impres. SMP saya juga di Sunggal, di Diski, kilometer 15 masuk ke arah Tebu. Dulu ada namanya Dukun AS, itu tahu ya, Dukun AS. Disitulah SMP saya, SMP Diski. SMA saya SMA 4 Medan sampai lulus tahun 95. Saya masuk STAN, terus merantau ke Jakarta. Jadi auditor, akuntan, auditor forensik bidang saya. Dari tahun 98 saya jadi PNS di BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tahun 98 kemudian ditempatkan di banyak daerah, bahkan nggak pernah masuk ke Medan saya selama tugas. Jadi auditor investigatif di Sulawesi Tengah tahun 98. Ketika itu kerusuhan Poso, masih kerusuhan Indonesia masih begitu rusuh tahun itu, saya harus audit di Sulawesi Tengah. Kemudian pindah di Kalimantan Selatan di Banjarmasin, kemudian pindah ke Kalimantan Tengah. Malaka, Ki Haji Agus Salim itu dikejar-kejar sama kolonial. Itu karena apa? Bukan karena mereka bawa senjata mesin kemana-mana, bukan karena mereka bawa senjata tajam kemana-mana lalu ngumpulin massa unjuk rasa dengan ribuan orang. Enggak. Tahun 1930 Bung Karno itu ditahan, ditangkap, dibuang ke ND. Dari ND dibuang ke Pulau Bangka, ke Mentok namanya. Dari itu berjam-jam lagi tuh, kalau di Mentok itu berjam-jam dari ibu kota Pangkal Pinang, itu berjam-jam. Dari Mentok dibuang lagi ke Bengkulu yang kemudian bertemu sama Ibu Fatmawati. Dibuang kemana-mana. Bung Hatta itu dikejar sama kolonial, dibuang sampai ke Bovendigul. Bovendigul itu dari Merauke itu masih berjam-jam, tanahnya tanah merah, makanya namanya Kabupaten Tanah Merah. Karena tanahnya sampai sekarang itu masih merah, di aspal bagaimanapun rusak ya. Kiai Haji Agus Salim juga begitu. Tan Malaka apalagi dikejar-kejar kolonial bukan karena bawa senjata tajam, tapi karena apa? Karena namanya the power of words, kekuatan kata-kata.
Orang-orang ini, para founding father ini dikejar-kejar sama kolonial karena tulisannya. Mereka semua adalah jurnalis. Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Ki Haji Agus Salim itu jurnalis. Jadi negara ini dibangun oleh profesi namanya jurnalis. Tepuk tangan dong. Mungkin banyak yang belum tahu tuh ya. Ya. Mereka dikejar bukan karena senjata tajam. Bung Hatta sama Tan Malaka kalau nulis, wah luar biasa. Tan Malaka, ada yang sudah tamat bukunya Tan Malaka, namanya Madilog. Harus wajib baca bukunya nama Madilog, beli di marketplace. Jurnalis harus baca bukunya Madilog, Tan Malaka. Itu buku tebal banget, dibikin sama anak muda umur 27 tahun, bayangin. Itu Tan Malaka menulis buku itu 27 tahun. Bukunya tebal sekali dan Anda bisa bayangkan ada seorang Indonesia bisa menyusun buku itu sebelum tahun 1940. Bung Karno dan Agus Salim bukan cuma nulis kata-kata, tapi juga bisa berorasi di depan publik. Kalau Bung Karno orasi udah tahu sendiri bagaimana. Kiai Haji Agus Salim kalau orasi di Belanda itu, di beberapa negosiasi perdamaian, itu sampai terkesima orang Belanda. Itulah namanya kekuatan kata-kata. Hari ini kita menyegarkan lagi semangat jurnalisme kita. JMSI merupakan varian jurnalis. Zaman dulu jurnalistik itu konvensional, dicetak di atas kertas. Sekarang sudah dengan dalam genggaman jurnalistik dalam bentuk cyber digital. Ruhnya sama ruhnya. Mau bentuknya koran, majalah, cetak ataupun sekarang di dalam bentuk website, sama ruhnya jurnalis. Lihat ke halaman berikutnya, Mbak Uli, bisa di halaman berikutnya. Lanjut. Nih, satu kutipan namanya seorang penulis jurnalistik, Joseph Vantes namanya. Dia penulis buku, jurnalis juga, senator juga, lawyer juga, Joseph Vantes. Dia nulis gini, kalau mau membangun ekosistem yang sehat dalam demokrasi, dalam lingkup negara maupun dalam lingkup organisasi, dia bilang syarat mutlaknya adalah let's correct each other. Saling koreksi mengoreksi. Jangan alergi kalau diingatkan sama teman. Perannya jurnalisme itu ini. Bung Karno, Tan Malaka, Haji Agus Salim, Bung Hatta itu dikejar-kejar karena kata-katanya mengkoreksi kolonialisme. Nah sekarang perannya jurnalisme itu tetap koreksi. Kalau ada yang keliru di publik, koreksi. Kalau ada yang benar, apresiasi. Tapi kalau ada yang keliru, koreksi. Jangan dianggap kalau dikoreksi sama jurnalis langsung alergi. Jangan. Karena apa? Ini kata Joseph Vantes. Until we cannot let up to goodness. Sampai kita akhirnya berujung pada goodness, kebaikan. Kalau mengkoreksi, diingatkan, itu ujung-ujungnya satu pasti teman-teman. Goodness. Agama saja mengatakan di surat Al-Asr kan, saling tausiah, nasihat menasehati itu dengan apa? Dengan kesabaran dan kebaikan. Risiko korupsi rendah. Kesamaannya sama Pak Bu, bukan negara ekonomi besar dunia, enggak. Ekonomi Indonesia jauh lebih besar daripada Skandinavia. Para negara Skandinavia ini negara kecil. Tapi mengapa mereka bisa membangun itu? Syaratnya nomor satu adalah sumber daya manusianya baik. Kalau mau membangun negara kita, ekosistem kita anti korupsi, pendidikan manusia kita harus baik. Nah itu jadi satu keharusan, kewajiban. Kita tahu masyarakat Indonesia berdasarkan data BPS, itu demografinya masyarakat Indonesia itu 70% baru dan bisa lulus pendidikan dasar. Tamat SMP aja Indonesia 70% paling banyak. Sisanya baru yang bisa SMA, bisa sarjana, apalagi sampai S3. Jadi kalau mau membangun negara yang bersih dari korupsi, pendidikan itu syarat mutlak, teman-teman sekalian. Berikutnya, sekilas saja. Nah, ini kenapa concernnya kami ini hari ini ada pesan yang jadi tematik. Bahwa nanti tahun 2024 adalah tahun politik. Salah satu kajiannya KPK, mengapa angka korupsi Indonesia itu masih tinggi,
dikarenakan satu faktor, korupsi di bidang sektor politik. Itu banyak, itu yang ditujukan bahwa banyaknya angka penindakan yang harus dikenakan kepada para politisi, para pelaku praktik-praktik politik. Jadi banyak sekali yang berkaitan dengan politik, sehingga kami dari KPK khususnya Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat mau mengambil tema nanti mulai tahun 2024 kita harus bisa mampu menurunkan resiko korupsi di sektor politik. Caranya gimana? Menurunkan resiko politik uang. Itu nanti di halaman berikutnya terakhir. Saya sudah bilang satu concern saja, bagaimana tadi sumber daya manusia nomor satu paling penting. Yang kedua, bagaimana mampu menurunkan resiko korupsi di sektor politik. Itu dua hal yang penting. Berikutnya, singkat saja. Ini tadi sudah kita bahas, konten kita turun. Lanjut. Ini indeks demokrasi kita. Ini juga turun. Jadi beberapa ukuran indeks demokrasi, bagaimana kebebasan berpendapat, bagaimana peran media di sini diukur. Ingat, media adalah satu elemen penting dalam demokrasi. Kalau mau kita memilih demokrasi adalah sistem politik kita, sistem bernegara kita, maka media harus mendapatkan tempat juga yang sehat. Media harus punya tempat yang sehat. Makanya judulnya JMSC hari ini udah bagus banget. Bagaimana membangun ekosistem yang sehat, khususnya di media siber. Lanjut, nanti bisa dibaca saja, tapi saya akan singgung ini. 30% urusan kita kalau berurusan sama publik itu pakai duit. Ya. Ini kajian kita negara kita. 30%, mungkin ini angka yang rendah, tapi ini berdasarkan fakta yang kita temukan. Beberapa waktu lalu ucapan saya juga viral di Medan gara-gara ini mengalami pungutan liar. Nah ini 30% pengguna layanan publik harus membayar suap, uang pelicin, pungutan liar kepada institusi pemerintah. Lanjut berikutnya. Itu ukuran konten yang pertama namanya CPI. Ada ukuran lain namanya IPAK, teman-teman. Indeks Perilaku Anti Korupsi. Ini yang ukur BPS. BPS tiap tahun mengukur kalau CPI tadi kontennya 0 sampai 100 skalanya, kalau si IPAK ini 0 sampai 5. Skornya kita juga masih di bawah 4. Bagaimana masyarakat kita masih permisif terhadap tadi pungutan liar, pungli, bayar sejumlah uang kalau ngurus apa-apa. Masih permisif. Di halaman berikutnya. Ini kontennya Sumatera Utara. Satu ukuran namanya survei penilaian integritas. Ini diukur oleh setiap institusi. Ada ratusan pemerintah daerah, kementerian, provinsi maupun kabupaten. Itu diukur oleh 3 responden, 3 kelompok responden. Surveinya tiap tahun. Responden pegawai internal di dalam pemerintah, respondennya masyarakat yang berurusan kalau ngurus perizinan, pelayanan, dan ketiga responden para expert, akademis, para ahli profesional. 3 kelompok responden ini angkanya dikumpulin, dapatlah indeks SPI namanya. Tiap tahun ada. Rata-rata nasional 71 dari skala 0 sampai 100. Tapi Sumatera Utara, baik pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, potensinya jauh di bawah rata-rata. Nah ini nih, ini jadi perhatian sama-sama, masih jauh 66. Bahkan pemerintah kota, beberapa kabupaten dan kota bisa diakses ini di www.jaga.id. Silakan, itu websitenya KPK. Skor setiap Pemkab, Pemkot itu ada indeksnya, SPI. Ini mengukur apa? SPI ini yang diukur ada sekurangnya 6 karakteristik, 6 dimensi. Yang pertama, bagaimana pemerintah, provinsi, dan kabupaten itu mengelola anggaran. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengelola pengadaan barang dan jasa. Kemudian bagaimana mengelola sumber daya manusia dan pegawai di dalamnya. Bagaimana mengelola pengalokasian dan penyaluran dana desa. Bagaimana potensi konflik kepentingan dan trading of influence. Bagaimana mengelola aset daerah. Nih, ada 7 ya. Yang pertama tuh, bagaimana resiko suap dan gratifikasi di pemerintah daerah tersebut. Kemudian resiko trading in influence. Trading influence ini adalah memperdagangkan pengaruh. Saya punya kekuasaan, misalnya saya jadi kepala dinas. Kemudian karena saya punya jadi kekuasaan kepala dinas, saya bisa mengistimewakan
kontraktor-kontraktor ini untuk dimudahkan, dilicinkan gitu. Itu trading influence, memperdagangkan pengaruh yang saya punya untuk keuntungan diri saya sendiri. Saya pegawai negeri dengan jabatan kekuasaan tertentu, lalu kemudian mencoba menggunakan kekuasaan dan kewenangan saya untuk jadi duit. Itu namanya mendagangkan pengaruh. Saya punya pengaruh, saya duitin. Itu trading influence. Resikonya tinggi di Sumatera Utara, 34%. Resiko pengelolaan pengadaan barang dan jasa juga 33%. Paling tinggi 56% adalah penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset pemerintah. Jadi entahlah digunakan asetnya digunakan buat diri sendiri, mungkin ada yang saya nggak tahu apakah ada penggelapan, tapi menurut survei ini ada. Kemudian resiko nepotisme dalam pengelolaan SDM, mau naik jabatan bayar, mudah-mudahan nggak ada. Tapi menurut responden ini masih ada. Itu berapa kabupaten pemerintah kepala daerah yang kita tangkap tangan di Sumatera Utara gara-gara jual beli jabatan. Mau naik jadi eselon 3 bayar, eselon 3 mau naik jadi eselon 2 bayar, eselon 2 naik mau mutasi kemana ke tempat yang dalam tanda petik basah bayar. Ini deh, 30% masih ada resiko itu. Resiko jual beli jabatan dan resiko penyalahgunaan perjalanan dinas. Angka ini akhirnya mendapatkan hasil 66%. Artinya rendah. Nah ini nanti nih teman-teman khususnya media di sini. Bagaimana caranya? Balik mundur lagi balik. Nih, gimana caranya Sumatera Utara jangan kalah sama rata-rata nasional malu. Sudah sunatullahnya begitu. Orang kalau petugas biasa, tukang cleaning service itu nggak akan bisa ngatur kontrak karena nggak kewenangannya itu. Tapi makin tinggi kedudukan, makin punya resiko untuk ngatur kontrak, ngatur pengadaan. Kapabilitas sunatullahnya begitu. Yang kedua, karena individunya arrogance. Diingatkan tadi, koreksi mengoreksi, diingatkan sama media alergi, diingatkan sama masyarakat alergi, diingatkan sama teman sejawat alergi. Padahal agama mengatakan harus saling tausiah, saling nasihat-penasihat. Arrogance, ego. Yang kedua, kalau individunya arrogance dan ego, maka cenderung untuk curang. Yang ketiga, karena tekan curang itu karena ditekan kiri kanan, tekan atas, tekan eksternal, macam-macam menekan, dipaksa. Tapi hati-hati, awalnya ngakunya pressure, tapi lama-lama pleasure. Ya, lama-lama menikmati. Awalnya ngaku terpaksa, Pak, saya terpaksa, saya dipaksa. Lama-lama kok enak juga, uang mudah ya. Easy money, oh masuknya, oh terima, ternyata fee itu enak gitu ya. Terima fee dari sana sini enak. Lama-lama terbiasa. Hati-hati. Yang ketiga, yang keempat, kejahatan, kecurangan terjadi bukan karena hanya ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Opportunity. Semakin banyak kesempatan yang tidak diawasi, maka peluang berbuat curang itu tinggi. Perannya media nih di sini menutup celah-celah kesempatan berbuat curang. Media ngawasin, legislatif kalau profesional ngawasin, auditor internal, inspektorat harus profesional ngawasin, auditor eksternal profesional ngawasin. Supaya apa? Celah-celah opportunity ini mengecil, sehingga orang takut-takut kalau mau ngakalin curang tadi takut. Yang kelima, rasionalisasi. Seringkali manusia kalau melakukan kesalahan pasti ada pembenaran. Pasti, Pak, Bang, ini sudah kebiasaan kami dari dulu. Semuanya dengan uang tunai. Kalau saya nggak pakai begini, saya yang dikucilkan. Ada yang mengalami gitu? Kalau yang ASN ada nggak di ruangan ini? Itu rasionalisasi. Kebiasaan yang diteruskan terus-menerus dan nggak berusaha diperbaiki. Pakai alasan pemaaf, Bang, uang saya kecil, dana operasional saya kurang. Kalau nggak ngambil dari sini kurang. Apa itu bisa jadi pemaaf? Nggak bisa. Ingat, berapa minggu lalu ada kejadian, malah di KPK sendiri. Orang yang tugasnya ngawal tahanan malah melakukan kecurangan. Bayangin, orang sudah digaji lebih baik, ngawal tahanan KPK itu lebih baik daripada misalnya dari tempat lain. Dikasih tunjangan yang lebih baik. Tapi ada nggak resiko curang kalau mendapatkan kedudukan? Bisa saja. Jadi ingat, dulu zamannya tahun 90, saya jadi PNS tahun 98, itu gaji masih kecil kali. Mulai gaji naik PNS itu mulai Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid tahun 2001.
Jadi Kiai Haji Gus Dur itu peduli bahwa kalau mau meningkatkan pelayanan publik, maka gaji pegawai negeri harus naik. Karena ini menutup apa? Menutup rasionalisasi. Orang nggak boleh lagi melakukan pembenaran gaji saya kurang, lalu saya harus ngumpulin dari mana-mana. Masyarakat mau ngurus perizinan kepada saya duitin karena saya pakai alasan gaji saya kurang. Nggak boleh lagi begitu. Maka ijab ada kabul. Si pemberi sepakat ngasih sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari si penerima. Urusannya dipermudah, bisnisnya dipermudah, tendernya dimenangkan. Itu namanya suap. Kepentingannya dua belah pihak. Sepakat, ijab kabul. Kalau gratifikasi, kepentingannya satu pihak, si pemberi. Inisiatifnya si pemberi. Si penerima nggak minta, si penerima pasif. Si pemberi ngasih. Ngasihnya kenapa? Karena si penerima punya pangkat, punya kedudukan. Orang yang diberikan gratifikasi bukan orang biasa, bukan orang duafa, tapi orang yang punya pangkat, punya kedudukan. Makanya banyak orang kalau semakin tinggi eselonnya, parselnya makin banyak. Begitu pensiun, parselnya berkurang. Karena apa? Karena orang ngasih dengan pamrih, dengan tanam budi. Itu namanya gratifikasi. Ngasih karena memandang pangkat, ngasih karena tanam budi. Namanya gratifikasi. Ngasihnya nggak transaksional, harus keuntungan sekarang, nggak. Mungkin KPK cuma dikenal karena meriksa ditangkap pakai rompi orange, ya. Di berita itu pasti gara-gara rompi orange, langsung publikasinya kencang. Padahal itu adalah step terakhir. Step terakhir itu, step paling bawah. Yang paling utama itu namanya pendidikan. Dari mulai anak sekolah diingatkan berlaku jujur, jangan curang. Jadi pegawai negeri hari pertama diklatnya pasti tentang integritas, tentang kejujuran. Begitu juga jurnalis, di mana-mana kami diundang untuk ngasih bintek ke beberapa asosiasi jurnalis, di AJI, Asosiasi Jurnalistik Indonesia. Itu juga ada kelas jurnalis anti korupsi namanya. Jadi semua profesi pasti nomor satu dibekali pendidikan yang kuat dulu tentang integritas, tentang menghormati profesi diri sendiri. Profesi apapun harus kuat integritasnya, apapun teman-teman. Mau jadi jurnalis, kewibawaan dan kehormatan kita harus nomor satu, tunduk pada nilai-nilai dan etika profesi kita, apapun profesinya. Jangan gampang gitu ya, jangan gampang menggadaikan kode etik tadi dengan hal-hal yang ilegal. Nomor satu pasti pendidikan, agar orang mau menghindari kejahatan. Itu pendidikan gitu. Bisa bedakan mana benar, mana salah, dan bisa menghindarkan diri dari kejahatan. Yang kedua adalah pencegahan. Itu peran teman-teman nih, teman-teman jurnalis sebagai pengawas. Itu bagian dari pencegahan. Teman-teman di pemerintah daerah, pemerintah provinsi membangun namanya reformasi birokrasi. Ada MCP namanya, Monitoring for Corruption Prevention, MCP. Is not the main thing in influencing others. It is the only thing. Menjadi contoh, menjadi suri tauladan, menjadi al-hadi, bahasa agamanya itu al-hadi, menjadi suri tauladan, itu bukan hal yang utama dalam pengaruhi orang, tapi malah satu-satunya hal. Jadi kalau mau pengaruhi orang, membangun ekosistem Sumatera Utara yang sehat, membangun ekosistem jurnalisme yang sehat, maka syarat mutlak dan satu-satunya adalah to be example, jadi contoh. Jadi contoh, JMS ini harus jadi contoh dari komunitas-komunitas jurnalisme yang lain, ya. Example. Berat. Jadi ya tugasnya kita memang, tugasnya kami dari pendidikan, tugasnya kalau ada guru di sini, guru, tugasnya jadi komunitas-komunitas, berat memang. Jadi to be example itu berat. Mengucapkan itu mudah. Memerintah, mengkomando anak buah itu mudah. Yang sulit adalah to be example, menjadi contoh buat diri sendiri, buat komunitas paling dekat, buat keluarga. Baik dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Setuju? Ya, ini kata founding father kita, pendiri bangsa kita, ya seorang penulis dan seorang jurnalis juga. Demikian
Nanti kita diskusi saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Amir Arif. Ternyata baru tahu kita dan baru kenal juga di sini gitu ya. Ada rupanya abang kita dari Medan ini di KPK. Tepuk tangan lagi sekali lagi kepada Bang Amir Arif. Dan begitu banyak ya membuka perspektif kita tentang korupsi sampai juga tips bagaimana untuk menutup celah bagi kita untuk berbuat curang. Baik, Bapak Edi Rahmayadi, serta dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Teguh Santoso. Kalau ke Jawa dia sempat gantinya ke Jawa Barat balik lagi DKA. Yang saya hormati sosialisasi dan kampanye anti korupsi Bapak Amir Arif. Kita udah pernah ketemu ya sebelumnya. Ya, dia sifatnya intel gitu. Dia kenal saya tak kenal dia gitu. Yang saya hormati PLT Ketua Pengda. Ini PLT terus Pak Aulia. Ya, PLT itu lepas dari hukum itu, dari selamat itu. Yang saya hormati para dewan pembina jaringan media cyber Indonesia dan BPA. Oke, saya kenal arahan. Kenal dia abang saya, ibu saya dimarah-marahin lagi. Tokoh Nadatul Ulama Sumut, Ermin LJD, ada. Oh. Pimpinan UPD siapa yang hadir? Kominfo hadir. Ini kayak gini, ini penting nih. Ini terlalu serta seluruh tamu undangan yang saya cintai. Kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita berpikir, bersikap, bertindak yang terbaik. Saudara-saudara saya, rasanya kalau di dalam negeri, Pak Teguh, kalau dalam negeri saya sudah injak semuanya itu, insya Allah. Saya injak itu, apalagi di suatu daerah yang terjadi konflik. Saya pasti, insya Allah sebagian besar hidup saya ini
ditakdirkan untuk travel sport gitu. Ke luar daerah-daerah yang ada hubungannya dengan Republik ini. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, saudara-saudara saya, sudah cukupkah pengetahuan kita? 2009 saya dikirim ke Thailand. Kirim saya ke Thailand, berbulan di sana. Yang ingin saya ceritakan bukan saya pamer ke Thailand ya. Ini bersangkutan dengan cyber ini. Cyber ini lebih cenderung sebenarnya bukan hanya bersifat kepada finansial, dia harus luas sebenarnya. Makanya kalau di Indonesia itu diawaki oleh, dia senior saya tapi di dalam apil di bawah saya, Siburian. Jenius tanya. Jadi orang-orang yang mengawal ini itu luar biasa, jenius. Dan sifat curiganya itu sangat tinggi, bukan hanya tinggi, sangat tinggi. Istrinya pun dicurigai, hanya dirinya aja yang tak dicurigai. Dan itu memang habitatnya seperti itu. Saudara-saudara saya tadi cerita Thailand. Di sana juga ada provinsi-provinsi. Salah satu tugas saya hari itu untuk mempelajari dan mengetahui secara pasti Thailand Selatan. Saya tak bercerita tentang itu. Yang saya ceritakan adalah pada saat Dewan DPR-nya gitu memanggil gubernur dan memanggil angkatan udara, angkatan darat dipanggil oleh Dewan. Dan kebetulan saya angkatan darat, pangkat saya kolonel. Saya ikut, tertarik juga sih bahasa panggilnya itu. Ada apa? Begitu ngomong sana sini. Apa yang dia protes? Pada saat itu tentara Amerika, alutsista Amerika itu banyak tergelar di Filipina. Nah, pesawat itu akan lewat gini, saudara-saudara saya. Pesawat itu kenapa nggak tabrakan? Ribuan pesawat di atas itu terbang udara. Kenapa tak tabrakan? Karena dia punya lorong udara namanya. Ada lorong udara komersial, ada lorong udara militer, ada lorong udara membawa logistik, ambulan dan semuanya. Jadi ada lorong-lorong. Kalau pesawat itu keluar dari lorong, itu yang menjadi persoalan. Bahkan dendanya tidak tanggung-tanggung. Nah, yang diprotes saat itu US Army akan lewat lorong, akan masuk ke lorong di atas udaranya Thailand. Protes itu Dewan. Protes. Wah, saya
Saya tak terlalu tahu, kan bahasa Thailand itu kan susah. Kalau panggil teman cocok ngomongin itu apa itu? Saudara-saudara saya, itulah yang saya lihat kemarin, pesawat bomber I-21 landing di Kuala Namu. Saat itu mau melewati udara lorong Thailand itu, ditolak mati-matian itu, dan akhirnya tak lewat. Saudara-saudaraku, kalau dia lewat di lorong itu, dia punya sayap 7.000 kilo. Dia bisa memoto bukan lagi global liquid location, dia exact location. Kenapa dibilang bomber? Memang dia nuklir isinya. Jadi kalau rumahnya Pak Hairulman ini mau dinuklir, bilang ini sudah kena semuanya. Karena jangankan dia lorong, kemarin landing di Kuala Namu, tak ada yang ribut satu pun tak ada yang ribut. Oh, berarti tak ada petugas di sini besar, banyak petugas termasuk dewan. Petugas menjaga daerah, evaluasi. Otak nyampe otaknya, inilah tuntutannya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Ini bersangkutan dengan pertahanan. Itulah diciptakan parlemen-parlemen yang ada di sini. Nah, parlemen kita ini paling jago hanya ini nih Pak Teguh. 2,7 aja terus yang disorot itu. Ya, yang lebih penting tak tahu dia gitu. Tanya SMA. Jadi saya bawa ke KPU itu ini, Pak KPU, saya mau melamar jadi gubernur. Oh ya, diterima sama KPU. Dilihatnya ijazah SMA, contek. Tak ditanya itu sampai udah mau habis saya jadi gubernur ini. Tak ditanya itu, kau SMA sekolah pagi, sekolah siang, sekolah sore, sekolah malam, tak ditanya itu. Jadi kualitas saya ya seperti ini, memang tuntutannya SMA. SMA nggak ditanya kalkulus, kau dulu nilaimu berapa, Pak Teguh berapa nilai kalkulus? Tak ditanya. Tapi saya pimpin semua elemen anak bangsa loh di sini. Sampai ormasnya, OKP-nya, pembina politik. Saya otodidak, saya bukan orang. Saya baca buku. Tapi kalam kabut juga saya memimpin ini. Nah ini ada cyber. Pak, saya sangat setuju itu. Tetapi harus kita patok dulu. Ya jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas. Hebat. Ya jujur. Jujur benar-benar melaksanakan tugas itu. Dia benar, sesuai referensi di semua bidangnya, ada referensinya. Dia benar, harus benar. Berani. Siapapun Anda hadapi ini, jangan nanti ditekan kaki atau ditekan pakai amplop atau apa, udah miring gitu. Percuma. Itu udah berani, tak ada alasan. Kita tulus. Memang ini benar-benar kita persembahkan kepada rakyat kita. Kita ikhlas, kita serahkan kepada Tuhan. Nah ini yang harus kita wujudkan. Waktu tempoh hari jumpain saya, berapa banyak ini, apalagi sudah menjelang tahun politik, berjamur seperti tumbuh di musim hujan, bercambah tumbuh seperti musim hujan.